Bismillah, saya Sri Rahayu, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Atap Tambelang, Kabupaten Bekasi, Angkatan 5. Fasilitator saya yaitu Bapak Ganif Rojikin MM dan pengajar praktik Ibu Hanifah MPD. Kali ini saya akan membahas tentang mulai dari diri, nilai-nilai, dan peran guru penggerak. Pertama, saya akan memulai dari trapesium usia. Trapesium usia sekolah saya yaitu dari usia 5 tahun saya masuk SD sampai usia 21 tahun saya menjadi sarjana atau lulus S1. Di usia sekolah saya dari umur 5 sampai 21 tahun, tentunya saya memiliki hal positif dan hal negatif yang masih saya ingat sampai saat ini. Hal-hal positif yang saya ingat diantaranya, ketika saya SD, saya selalu mendapatkan peringkat kelas. Saya selalu mengikuti lomba cerdas cermat, dan saya juga menjadi pengibar bendera. Pada saat itu usia saya sekitar 9 tahun. Hal positif berikutnya, ketika saya SMA, usia saya sekitar 16 tahun, saya aktif mengikuti kegiatan ekskul pramuka. Saya juga pernah mewakili kabupaten mengikuti Jambore se-Asia di Jatinangor. Saya pun sering menjadi tutor sebaya dalam kegiatan-kegiatan pramuka di kabupaten saya. Namun demikian, saya juga pernah mengalami hal negatif ketika saya di usia SMP, di mana saya dipandang sebelah mata oleh beberapa teman dan guru karena saya berasal dari orang yang tidak mampu dan saya lemah dalam pelajaran eksak. Saat ini usia saya 32 tahun, usia aktif kerja, dan selisih usia saat ini dengan hal negatif yang saya alami adalah 19 tahun, dan selisih usia saat ini dengan hal positif yang saya alami adalah 16 tahun. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa kejadian yang berkesan dalam hidup kita, baik itu negatif ataupun positif, akan selalu kita kenang sampai kapanpun usia kita. Nah, dalam trapesium usia saya ini juga digambarkan nanti usia pensiun saya ada di angka 60 tahun. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu peristiwa-peristiwa positif yang membuat saya menjadi percaya diri dan bangga dengan diri saya sendiri dengan segala prestasi yang saya miliki, dan juga peristiwa-peristiwa negatif yang membuat saya down, kehilangan rasa percaya diri. Kemudian pertanyaan yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam masing-masing peristiwa tersebut? Tentunya yang pertama teman, yang kedua guru, dan yang ketiga orang tua. Orang tua yang selalu menguatkan saya dalam keadaan apapun saya. Pertanyaan yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Tentunya ketika teringat hal positif, saya merasa bahagia, percaya diri, dan penuh cinta. Namun ketika teringat hal negatif, saya merasa sedih dan kecewa. Pertanyaan keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena masa sekolah adalah masa di mana saya banyak belajar. Hampir semua waktu saya gunakan untuk belajar. Masa sekolah adalah masa di mana saya tumbuh dan berkembang bersama orang-orang yang menyayangi saya, sehingga banyak momen-momen berkesan yang saya ingat selama masa itu, baik bersama orang tua, guru, dan juga teman-teman. Dan masa tersebut sangat mempengaruhi perjalanan hidup saya hingga sekarang. Dari orang tua, saya belajar kesederhanaan, hidup prihatin, kesabaran, dan kegigihan. Dari guru, saya belajar banyak hal, terutama karakter beliau-beliau yang mempengaruhi cara mengajar saya saat ini. Dan dari teman, saya belajar bersosialisasi.
Pertanyaan yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Peran seorang guru dikaitkan dengan trapesium usia, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro melalui sistem Among, yaitu yang pertama, guru harus bisa menjadi teladan, karena teladan tersebut akan mempengaruhi karakter peserta didik dan akan selalu diingat oleh peserta didik. Yang kedua, guru harus mampu membangun semangat peserta didik supaya mereka mampu terus menggali potensi yang ada pada dirinya. Yang ketiga, guru harus mampu memberi motivasi kepada peserta didik agar mereka terus merasa bersemangat dalam menerapkan tuntunan positif yang ditanamkan oleh guru. Pertanyaan yang keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Guru adalah penuntun murid. Murid belajar banyak hal dari seorang guru. Maka segala tindak tutur guru harus bisa memberikan makna yang positif bagi murid, karena peran guru akan selalu dikenang dan mempengaruhi karakter murid. Pertanyaan berikutnya, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama yaitu menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian mewujudkan peningkatan kemandirian peserta didik dalam belajar, memunculkan ide-ide baru dan menanamkan karakter positif di sekolah. Selain itu, kita juga bisa membuka ruang kolaborasi antar sesama guru. Kemudian menggerakkan komunitas praktik baik untuk rekan guru di sekolah dalam melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaan yang terakhir, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang saya mainkan dalam menggerakkan murid yaitu sebagai planner, mempersiapkan apa yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian sebagai organizer yaitu mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana. Dan sebagai evaluator yaitu menganalisis tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Peran yang saya mainkan dalam menggerakkan rekan guru yaitu memotivasi rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Peran yang saya mainkan dalam menggerakkan komunitas sekolah yaitu menciptakan suasana kekeluargaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.